Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan saya calon guru penggerak angkatan 8 Ikomang Widya Triana dari SMK Negeri 1 Parigi, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang konsep-konsep Ki Hajar Dewantara. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, kita diharapkan sebagai seorang pendidik harus mampu dan melakukan pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi kita tahu bersama bahwa tujuan pendidikan bagi Ki Hajar Dewantara adalah dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam Ki Hajar Dewantara, kita mengenal istilah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat alam berkaitan dengan isi dan irama. Kodrat alam, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kodrat zaman, keterampilan yang harus dikuasai murid juga terus berkembang, sehingga pendidikan harus mampu menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan sesuai dengan zamannya. Seperti contoh dalam SMK jurusan teknik sepeda motor. Saat ini sedang dikembangkan sepeda motor jenis-jenis injeksi. Maka saat ini siswa atau murid harus berada pada fase itu. Harus mampu mengembangkan dan menggunakan teknologi di dalam mendeteksi kerusakan-kerusakan pada motor injeksi. Perkembangan zaman harus dituntut. Kita tidak boleh menolak perkembangan zaman. Begitupun dengan kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, harus terus belajar agar perkembangan zaman harus kita kuasai lebih dahulu dibandingkan siswa kita agar kita mampu mempelajarkan teknologi yang terbaru kepada murid-murid kita. Konsep Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Kita tahu bersama bahwa Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan yang dari dulu hingga saat ini sangat relevan di kalangan dunia pendidikan, yaitu semboyan Ki Hajar Dewantara ing ngarso sung tulado, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Ing ngarso sung tulado adalah kita sebagai orang tua atau sebagai guru memberikan suri teladan anak dan siswa. Ing madya mangun karso artinya adalah yang di tengah memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung. Tutwuri handayani
di belakang memberikan motivasi. Jadi kita diharapkan sebagai seorang pendidik harus menjadi contoh, memberikan motivasi, ya, memberikan semangat-semangat kepada peserta didik kita. Di dalam konsep Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru diharapkan harus berpihak kepada murid. Setiap konten pembelajaran kita harus berpihak kepada murid. Ya, yaitu memberikan kemerdekaan belajar kepada murid kita, menggunakan teknologi dalam mengajar sesuai zamannya. Kemudian berpikir kreatif dan inovatif. Namun, pembelajaran berpihak pada murid tidak dapat dengan mudah begitu saja dilakukan. Masih banyak pembelajaran yang hanya berpusat pada guru atau teacher center. Ya, jadi guru lebih banyak menguasai di kelas. Guru lebih banyak bercerita, berbicara, ceramah dibandingkan memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk berkembang. Murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Murid cenderung kurang semangat belajar. Murid sering bolos belajar. Jadi hal-hal itulah yang menyebabkan kalau seringnya pembelajaran hanya berpusat pada guru. Agar dapat menciptakan suasana lingkungan belajar yang berpusat pada murid, ya, dapat dilakukan seperti di sekolah saya atau di sekolah kami bisa dilakukan pengembangan minat dan bakat seperti kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan pramuka, ada kegiatan PMR. Nah, sehingga dengan pengembangan minat dan bakat ini, murid-murid bisa menciptakan kreasinya sendiri. Kemudian di sekolah kami juga mengembangkan kegiatan pembinaan keagamaan. Kegiatan pengembangan keterampilan, yaitu memberikan anak-anak kesempatan untuk belajar tentang kodrat zaman. Ya, kita akan menempatkan anak-anak di luar sekolah, yaitu belajar di industri. Jadi dengan demikian, keterampilan anak-anak untuk mengejar kodrat zamannya akan lebih baik lagi. Seperti sekolah kami, ya, yang ada jurusan teknik sepeda motor, jadi diberikan kesempatan untuk belajar di luar, belajar di industri agar lebih berkembang lagi keterampilannya untuk kehidupannya kelak di masa depan. Kemudian di sekolah kami juga melakukan kegiatan pembinaan keagamaan rutin, di mana setiap hari Jumat dilakukan pembinaan keagamaan seperti kultum di hari Jumat, yaitu di mana guru pembina keagamaan itu melakukan atau memberikan anak-anak pembelajaran tentang karakter dan bagaimana pentingnya kita sebagai seorang siswa ingat dengan Sang Pencipta. Untuk menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid, banyak sekali tantangannya. Tidak semudah apa yang kita bicarakan atau kita baca secara teori. Yaitu seperti motivasi murid rendah untuk belajar dan ikut kegiatan.
Kemudian kurangnya pemahaman guru tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Jadi tantangan-tantangan ini perlu diatasi oleh kita bersama. Harus ada solusi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut agar pembelajaran dapat berpihak kepada murid. Jadi solusi yang bisa diberikan yaitu yang pertama, guru harus rajin mengikuti berbagai jenis pelatihan, baik luring maupun daring, seperti kegiatan yang ada di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Di situ sangat luar biasa sekali, sangat banyak sekali pelatihan-pelatihan, seminar-seminar tentang kurikulum merdeka atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, sebagai guru harus bisa mampu menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan pembelajaran project based learning yang menyenangkan sehingga anak-anak dengan sangat senang untuk belajar di sekolah. Dan memberikan contoh yang baik agar murid tidak selalu merasa disalahkan. Jadi pembelajaran solusi ini perlu secara perlahan-lahan diterapkan oleh seorang guru agar secara perlahan-lahan pembelajaran berpihak pada murid bisa terwujud. Jadilah guru yang menghamba kepada murid. Jadilah inovatif dan terus mengembangkan diri tanpa batas. Nah, inilah adalah pesan dari saya sebagai seorang guru agar kita menghamba kepada murid bukan berarti menghamba atau menyembah murid, tetapi kita memberikan kesempatan kepada murid kita untuk merdeka, untuk mengapresiasi apa yang dibutuhkannya di sekolah. Kemudian sebagai guru, kembangkanlah diri kita tanpa batas. Jangan hanya berharap dari sekolah atau dari instansi terkait, tapi belajarlah dari manapun, di rumah tanpa batas untuk menggali informasi atau ilmu pengetahuan. Akhir kata, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam dan merdeka.